Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Ayyujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin syaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun 'ala an-nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahu adzim. Allah adalah cahaya langit dan bumi, saudara-saudaraku. Dalam ayat itu dijelaskan, kita sudah meyakini bahwa Allah telah menyinari bumi ini dengan matahari. Kita yakin ketika Allah juga menerangi langit dengan bintang dan bulan serta juga matahari, kita juga yakin. Bahkan Allah memberikan cahaya kepada hamba-hamba yang ada di dalam laut. Kemudian dia bisa mendapatkan jatah makanan sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan batas umurnya mereka sudah bisa mendapatkannya karena ada cahaya yang memberikan terang bagi mereka untuk mendapatkan makanan. Dan juga cahaya bagi kita untuk mendapatkan keimanan baik. Cahaya itu ada di luar berupa sinar matahari terang gemerlap seperti ini, dan juga dalam hati yang merupakan keimanan. Saudaraku, Allah juga memberikan cahaya itu kepada hamba yang dikehendaki. Saudaraku bisa buka surat An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, telah aku turunkan burhan, tanda bukti, itulah kelahiran Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diberikan tugas untuk membawa risalah yang berat, yang besar kepada umat ini, saudara-saudaraku. Seorang yang patut kita contoh mulai dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya. Awal kehidupannya adalah Rasulullah seorang pengembala kambing, yang sering kali kita lupakan bahwa beliau diawali sebelum menjadi kenabian adalah pekerja keras yang jujur. Seorang yang mau bekerja apa saja, tidak malu dalam bekerja, tidak menilai pekerjaan, tetapi yang ia pikirkan adalah melakukan yang terbaik dan sebaik-baiknya, saudara. Oleh karena itu orang bangsa Arab memberi julukan Al-Amin karena Rasulullah adalah orang yang jujur dalam bekerja. Kemudian saudaraku, Rasulullah SAW adalah seorang yang paling bisa kita ikuti karena segalanya dituntun oleh wahyu. Beda dengan kita, saudara-saudara, dituntun oleh nafsu. Ketika Rasulullah mendapatkan sedikit saja kekeliruan, sudah ditegur oleh Allah SWT. Itulah cahaya yang kita ikuti karena beliau dipercaya oleh Allah yang memiliki cahaya itu. Kita nebeng orang besar, mudah-mudahan bisa menebeng, ngikut dalam gerbongnya. Oleh karena itu jangan sampai menyesal karena kita tidak mengikuti orang soleh dan orang-orang yang baik seperti Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Munafikun ayat akhir-akhir, saudara, sampai Allah menggambarkan betapa penyesalan orang yang tidak pernah berkumpul dengan orang yang soleh, tidak mau bergabung dengan mereka, dengan firman-Nya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhanku, berilah aku tempo 1 jam saja hidup di dunia kembali agar aku bisa bergabung dengan mereka, orang-orang yang soleh, saudara. Minta 1 jam padahal umurnya sudah 70 tahun dihabiskan sia-sia. Tapi ketika sudah berakhir umurnya, dia hanya minta 1 jam. Itulah orang menyesal namanya. Saudara-saudaraku, cahaya itu pula diberikan kepada Al-Quranul Karim. Saudaraku bisa buka surat Ibrahim ayat 1 misalnya.
firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbika ila siratil azizil hamid. Al-Quran itulah diturunkan. Lalu apa dan kenapa kita harus mengikuti Al-Quran, saudara? Apa yang tercantum dalam Quran semua akan terjadi di belahan muka bumi ini, bahkan sampai akhirat nanti. Yang sengaja saya kutipkan akhir-akhir ini, saudara, di dalam Al-Quran telah menggambarkan betapa dahsyatnya peristiwa yang pernah kita alami, kita saksikan, yaitu bagaimana Allah menciptakan gunung di awan, berupa awan gunung itu mengeluarkan air es, dan air es berupa gumpalan-gumpalan, dan kata Allah mengatakan, bisa saja kami timpakan kepada mereka yang dikehendaki dan kami palingkan kepada mereka yang dikehendaki pula. Itu dirangkan surat An-Nur, saudaraku, ayat 43, bahwa Allah telah menciptakan itu, padahal itu sudah diciptakan Allah sejak turun Quran, digambarkan dalam Quran. Tetapi kadang-kadang kita baru tahu namanya awan Columbus, saudara-saudaraku. Kita yakini bahwa itu adalah Quran yang telah abadi, wahyu yang dari Allah pasti akan terjadi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada pula cahaya itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diberikan cahaya itu karena dia sering mengambil air wudhu, disentuhkan kepada wajahnya, dibasuhnya air wudhu kepada tangan, kaki, dan anggota wudhunya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Cahaya itu akan diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai, yang beriman di akhirat nanti, ketika di saat wajah-wajah mereka hitam muram legam. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita ikuti. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan bisa mengikuti cahaya Allah berupa Rasulullah, berupa Al-Quran. Setelah kita mengikuti itu, insya Allah mendapatkan cahaya yang terang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekilas tentang firman Allah. Mudah-mudahan iman kita semakin mantap dengan sedikit demi sedikit mengkaji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin kita menjadi hamba yang taat dan patuh dalam menjalankan ibadah ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.